Teman-teman semua, hari ini kita main ke kandang kita ya, kandang kami di Pakuan Mentari. Jadi ini kami memiliki beberapa peliharaan, ada entok, ada bebek. Nah, bagaimana sih caranya kita memelihara entok itu gimana? Ayo teman-teman ikut kami masuk kandang ya. Jadi ini kandang kandang kami, teman-teman. Ini kandang kami. Jadi dulu teman-teman kalau pengen pengen bagaimana caranya sukses ternak entok ya teman-teman. Gini, yang pertama dulu awalnya di sini kami itu ngerawat ayam. Ada AKY, ayam kampung Yudhistira. Kami merawat KUB. Nah, ayam itu menurut kami itu kendalanya yang paling besar adalah ketika ada perubahan musim itu dia itu gampang terkena penyakit teman-teman. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang sudah berhasil membudidayakan ayam ya. Tapi bagi kami tidak. Tapi kami di sini dulu beli indukan ada 35 ekor. Dulu kami belinya itu sekitar 3,5 juta dan semuanya mati teman-teman. Karena pas ada perubahan musim, terus kita masih belum tahu pada waktu itu proses penanganannya bagaimana. Terus akhirnya kita ganti. Nah, terus habis itu kita isi lagi nih 5 induk ayam Bangkok jadi satu jantan sama 5 induk jadi 6 ekor. Nah, pada waktu itu teman-teman kami itu ada yang memelihara entok terus sudah bosen dan minta ditukar dengan ayam. Akhirnya saya tukar entok itu sama ayam teman kami. Nah, dapatlah kami 5 induk 5 induk entok produktif. Nah, ini teman-teman, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5 ya teman-teman. Ini jantannya. Nah, itu yang masih kecil, yang belum belum bertelur, itu mungkin masih kita nunggu sekitar 1 bulan lagi dia dia udah bertelur. Nah, terus ini di sini ternyata entok itu cepat teman-teman. Jadi saran saya yang pertama itu teman-teman nggak usah beli bibit yang mahal-mahal dulu. Teman-teman bisa beli bibit yang harganya terjangkau. Bibit yang lokal saja nggak apa-apa untuk belajar, untuk pemula. Nah, teman-teman terus di sini kebetulan belum 1 bulan, ternyata mungkin karena suasananya ya teman-teman, kandangnya terus nyaman, akhirnya entoknya bertelur teman-teman. Bertelur, terus 1 minggu dia ngerami. 1 minggu ngerami, terus 1 minggu kemudian entok yang satunya. 1 minggu kemudian entok yang satunya. Selama 1 bulan itu semua entoknya mengerami telurnya semua. Jadi satu entok itu mengerami minimal ada 10 ekor, ada 10 butir telur. Ada yang 16 ekor. Dan kebetulan ada 10 ekor, 16 ekor itu ternyata entok itu adalah salah satu unggas yang dia itu pandai mengerami. Jadi menetas semua teman-teman. Jadi semuanya menetas dan jadilah seperti ini. Ini kondisi kandang kami. Jadi kami baru melihara entok ini sekitar 3 bulan teman-teman. Baru 3 bulan sudah sebanyak ini. Jadi entok itu kalau dia ngerami itu 40 hari teman-teman. 40 hari ya. Sejak telur pertama. Dia itu 40 hari. Berbeda dengan ayam. Kalau ayam itu 21 hari. Jadi entok ini dua kali lipatnya. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis untuk teman-teman. Jadi jangan takut, jangan minder. Kalau ternyata melihara unggas itu juga bisa dijadikan sebagai ladang penghasilan teman-teman. Jadi teman-teman tadi ya, yang pertama nggak usah beli bibitnya bagus-bagus dulu, karena kan teman-teman belum tahu nih perawatannya bagaimana. Terus kalau nanti terkena penyakit itu bagaimana obatnya, vaksinnya bagaimana, proses pemberiannya, aplikasinya. Nah, itu teman-teman perlu kita belajar, perlu kita ketahui. Nah, caranya gimana? Kita beli
kita beli entoknya, aplikasi di lapangan. Jadi kita belajar juga, mungkin teman-teman bisa beli buku, bisa ada referensi di YouTube, di internet. Teman-teman semua bisa belajar bagaimana caranya proses perawatan entok itu yang mudah. Nah ini teman-teman, kalau di sini karena ini bayinya ini ada banyak, jadi 5 ekor indukan kami di sini. Ini anaknya ada sekitar 45 ekor, 45 ekor anakan. Ini mulai dari usia 1 bulan sampai usia 1 minggu. Jadi yang paling besar ini 1 bulan, yang pertama netas. Jadi semuanya bareng. Nah ini nanti di sini kita pelihara teman-teman. Dan kalau malam, kalau sekarang kan sudah masuk waktunya musim hujan nih. Kalau malam itu kita kasih api, kita pakai kayu bakar, terus kita bakar apinya di dalam agar dia itu hangat. Jadi teman-teman juga bisa pakai lampu kalau memang nggak pakai api gitu. Jadi kalau entok itu biasanya kalau malam teman-teman dia itu nggak tidur kalau masih ada makanan di sekitarnya. Dia akan menghabiskan makanan yang ada di sekitar. Berbeda dengan ayam. Kalau ayam itu kalau malam, kalau sudah masuk waktu maghrib itu dia tidur. Tapi kalau entok enggak, dia akan aktif mencari makan sampai makannya habis. Jadi perawatannya mudah. Jadi tempatnya nggak harus kumuh ya teman-teman. Saya nggak setuju ketika entok itu adalah hewan yang kumuh atau bebek itu hewan yang jorok. Enggak. Tergantung kita yang melihara. Kita bisa kok meliharanya di tempat yang kering seperti ini. Entoknya juga bersih-bersih kok, sehat-sehat ya teman-teman. Kalau kita itu kan juga nggak enak melihara entok terus kandang kita itu kotor, nggak terawat, itu kan kita kan juga nggak enak memandangnya gitu ya. Nah ini jantannya, teman-teman bisa memilih bibit yang sederhana dulu, nggak usah bibit unggul, nggak usah. Teman-teman bisa beli dengan harga yang terjangkau. Rata-rata kalau lokal itu siap bertelur biasanya sekitar 60 sampai 75 teman-teman harganya. Kalau yang jantan itu bisa 100 sampai 150 biasanya gitu. Nah, kalau dari pengalaman kami di sini itu satu jantan itu untuk 5 ekor atau 5 induk entok itu sudah cukup ya teman-teman. Sudah cukup. Atau mungkin bisa lebih, bisa 7 sampai 8 ekor per satu induk jantan. Jadi itu teman-teman salah satu bagaimana caranya kita tips untuk memelihara entok untuk pemula. Jadi teman-teman nggak usah takut, yang penting itu kita belajar dulu teman-teman. Nggak langsung melulu beli terus melihat orang lain kok seru ya enaknya kita melihara entok itu mungkin bisa sukses, bisa gampang gitu. Nggak semudah itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu kita belajar dulu. Kalau kita pengen jadi peternak sukses, kita belajar dulu dari bawah. Kita melihara dulu sepasang, kita melihara dulu 3 pasang seperti itu. Jadi kalau teman-teman langsung beli indukan 100 ekor misalnya, sedangkan teman-teman belum tahu nih, nol ilmu nih, belum tahu tentang bagaimana aplikasinya, bagaimana perawatannya, pakannya seperti apa. Nah itu takutnya nanti teman-teman bisa ruginya di mana, nanti entoknya nggak produktif, kita nggak tahu, terus nanti bisa jadi banyak yang mati. Nah itu hal-hal seperti itu kan bisa diminimalisir kalau kita itu tetap belajar dulu. Kita belajar nih ke peternak-peternak, ke teman-teman yang sudah memulai ternak entok terlebih dahulu. Nah ini kan masih sedikit, nanti kita akan bercerita tentang perkembangan entok kami, mungkin nanti sekitar usia 2 bulan 3 bulan kita akan bercerita. Nah ini kebetulan dari semua entok yang sudah menetas di kandang kami itu belum ada yang mati teman-teman sampai sekarang. Ini sudah masuk satu bulan. Ini alhamdulillah masih belum ada yang mati, dan mudah-mudahan bisa sehat sampai nanti besar menjadi indukan. Nah ini nanti terus kita seleksi bibitnya teman-teman. Jadi nanti kita cari induk yang besar, kita seleksi, nanti yang kecil-kecil nanti kita bisa lempar, bisa kita jual. Jadi kita bisa mendapatkan bibit unggul dari hasil ternak kita sendiri. Mungkin itu sedikit cerita teman-teman di kandang kami di Bang Sawah Mentari dan TPS 3R Mandiri Desa Rubuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.